Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Beta. Saya sudah menikah, saya ditemani oleh suami tercinta pagi hari ini. Saya sudah punya 2 orang anak. Pekerjaan saya sehari-hari saya sebagai psikolog. Jadi dulu S1-nya ambil psikologi, setelah itu saya ambil S2 psikolog dan juga mendalami untuk family therapy. Jadi memang sehari-hari itu saya banyak menangani kasus-kasus counseling, kasus-kasus yang berkaitan dengan psikologi lah ya, termasuk juga training, saya juga sempat kerja di kantor, di oil and gas, jadi memang kurang lebih kerjaannya sehari-hari berkaitan dengan dunia psikologi. Nah kalau ditanya kasus-kasusnya seperti apa, itu kasusnya beraneka ragam banget yang saya tangani. Klien saya paling kecil itu anak TK. Jadi suka ada yang nanya sama saya, anak TK tuh masalahnya apa sih? Emang anak TK udah punya problem hidup ya? Dan ternyata iya gitu. Dan ternyata memang semua manusia mulai dari kecil sampai om, tante, kakek, nenek semua punya masalahnya masing-masing, setuju ya? Dan kasusnya juga unik-unik gitu, ada yang kasusnya saya dan tim pernah tangani, itu anak muda punya gangguan, dia kalau lihat cicak-cicak hidup gitu di dinding dia akan makan. Jadi dia suka nyemilin cicak hidup gitu ya. Ada juga yang kelainannya tuh suka jepitin kucing, jadi kalau ada kucing dia akan ambil dan dia akan jepit di pintu. Nah jadi kasusnya beraneka ragam, saya banyak juga nanganin kasus-kasus pernikahan, kasus perceraian gitu ya. Karena memang saya spesialisnya di family therapy dan juga ngambil education. Nah jadi memang banyak nanganin anak-anak muda. Saya sering dulu sama tim sering keliling Indonesia, kita masuk nggak cuma di gereja, kita masuk ke pesantren juga, masuk ke Buddha Seci, masuk ke sekolah menengah bawah, masuk sekolah menengah atas. Jadi kliennya cukup beraneka ragam. Nah Bapak Ibu Saudara saya pernah ada kasus juga kayak, biasa kan saya kalau tidur tuh selalu silent handphone ya. Nah saya pernah satu hari pas saya bangun pagi ternyata udah banyak kayak chat, WA di handphone saya. Ternyata ada anak sekitar kelas 2 atau kelas 3 SMP, itu kontak saya jam 3 pagi, dia berusaha bunuh diri minum super pel. Saya pas bangun itu merasa berdosa sekali ya, karena saya ketiduran dan saya nggak tahu dia telepon. Jadi sebelum dia memutuskan untuk bunuh diri, dia kontak saya dulu. Tapi karena saya nggak angkat, akhirnya dia melakukan usahanya, untungnya pagi-paginya dikabarin anaknya masih hidup, ketahuan sama orang tuanya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya banyak menangani kasus-kasus bersama tim itu, ada kasus LGBT, kasus-kasus anak SMP, anak SMA itu yang di usia muda bahkan meninggal kena HIV/AIDS, yang aborsi, yang anak-anak yang masih kecil-kecil itu free sex-nya sama om-om. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya lihat dari banyak ratusan kasus yang saya tangani bersama tim, boleh atau bisa saya katakan 80% anak-anak yang bermasalah itu kebanyakan dari keluarga yang broken home. Atau yang mama papanya utuh tapi hubungan mama papanya itu tidak baik-baik saja. Nah kalau ditanya ada nggak sih dari keluarga yang baik-baik anaknya bermasalah? Ada, tapi sangat-sangat sedikit sekali. Kebanyakan itu kasus-kasus LGBT, kasus-kasus mereka mau bunuh diri, itu kebanyakan dari anak-anak yang di keluarganya dia kurang kasih sayang. Nah Bapak Ibu Saudara, lucunya dan uniknya ketika saya counselingin anak-anak muda yang walaupun kata orang troublemaker atau anak yang bisa dikatakan nakal sekali, mereka yang usia muda, mungkin anak SMP, SMA udah jual diri, mereka yang SMP, SMA aborsi, bahkan kabur dari rumahnya, mau coba bunuh diri, mau bunuh bapaknya, mau bunuh mamanya. Waktu di counseling, anehnya saya selalu tanyakan gini, kamu sayang nggak sama mama dan papa? Nah Bapak Ibu Saudara, uniknya mereka sebagian besar, 75% kalau saya tanya mereka pasti jawab sayang.
saya sayang si Miss atau saya sayang si Kak. Tapi, nah selalu ada tapinya. Tapi mama tuh gak pernah dengerin aku, tapi papa tuh selalu marah-marah di rumah. Tapi aku tuh gak pernah dimengerti, tapi aku tuh selalu dibanding-bandingin di rumah. Nah itu yang terjadi. Nah jadi sebenarnya dibalik semua kenakalan remaja atau dibalik semua kenakalan anak-anak, mereka itu sebenarnya tetap sayang sama orang tuanya. Ada satu buku yang cukup terkenal namanya For the Parents Only. Di sini dilakukan penelitian terhadap ratusan anak di Amerika. Mereka ditanya, kalau besok mama papa kamu meninggal, kamu mau ngomong apa ke mama papa? Mereka bilang gini, kalau besok mama dan papa aku meninggal, 95% anak bilang, aku akan ngomong ke mama dan papa, aku mau minta maaf. Dan aku cuma mau bilang, aku sebenarnya sayang sama mama dan papa. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita bisa lihat, saya banyak nanganin kasus keluarga. Banyak sekali keluarga yang orang tua itu sulit komunikasi sama anak, setuju gak sih? Apalagi anak zaman sekarang tuh kayaknya baru diajak ngomong udah ngegas duluan. Kita ngomong 1 kalimat, dia ngomong 10 kalimat. Dan anak juga ngerasa nih orang tua kok gak ngerti banget gitu. Kita dianggap gak nyambung sama anak-anak. Atau kita yang hari ini masih jadi anak, kita ngerasa orang tua kita tuh ketinggalan zaman. Nah hari ini yang saya mau sampaikan sebenarnya gini, Bapak Ibu Saudara percayalah, di balik semua masalah yang ada, sebenarnya orang tua itu pasti sayang sama anaknya, setuju ya? Segalak-galaknya ibu-ibu di sini yang kalau marah melebihi kecepatan angin, tetap sayang kan sama anaknya. Bapak-bapak yang kalau marah itu udah kayak pakai speaker di musola suaranya, tetap sayang sama anaknya kalau lagi marah. Setuju ya? Nah tapi yang membuat kadang komunikasi anak dan orang tua itu nggak berjalan dengan baik, itu adalah ya karena orang tua merasa nggak dimengerti, anak juga saling ngerasa kok orang tuanya nggak sayang, kok orang tuanya nggak mengerti. So hari ini saya mau bahas kurang lebih gimana sih caranya biar anak itu dan orang tua bisa punya komunikasi atau hubungan yang efektif. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya mau ajak buka di 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13, saya akan bacakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah Bapak Ibu Saudara 1 Korintus 13 ayat 13 bilang gini, iman, pengharapan, dan kasih, dan paling besar di antaranya adalah kasih. Kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita baca seluruh hukum Taurat, ujung-ujungnya itu cuma satu, itu bicara tentang kasih. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana kita harus saling mengasihi sesama, dan semuanya kuncinya cuma satu, kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, kunci pertama kalau kita mau punya hubungan yang efektif dengan anak, pertama adalah memenuhi kebutuhan kasih anak. Nah kalau ditanya dari agama mana sih atau usia berapa aja sih yang butuh kasih, jawabannya adalah semua. Saya counseling, saya masuk ke berbagai agama, ke berbagai usia, dan saya melihat tidak ada orang yang tidak suka untuk dikasihi. Semua anak mau umur berapapun butuh untuk dikasihi. Jadi kunci pertama adalah, yuk Bapak Ibu Saudara, kita perlu memenuhi kebutuhan kasih anak. Nah saya suka ditanya gitu ya sama orang tua atau sama guru BK kalau saya counseling, kenapa sih anak-anak yang baru ketemu sekali 2 kali mau ceritain semua masalahnya? Sedangkan kebanyakan anak-anak yang dikasih ke saya itu di refer tuh maksudnya disuruh counseling dengan paksa. Jadi bukan kemauannya si anak, tapi anak ini dipaksa. Saya cuma bilang begini, kalau saya kunci utamanya adalah dibalik semua teknik counseling, kita itu harus punya kasih. Karena anak itu akan berasa, kita tanya dia karena kita kepo atau karena kita sayang sama dia. Nah Bapak Ibu Saudara kalau bicara kasih, ini ada yang namanya Gary Chapman, dia itu seorang pendeta, seorang psikolog, seorang teolog juga.
Dia bilang yang namanya kasih itu caranya tuh beda-beda. Kebutuhan kasih tiap orang itu beda-beda. Nah dia bedakan ada beberapa jenis. Ada 5, ini mungkin Bapak Ibu sering dengar ya, 5 bahasa kasih. Yang pertama itu word of affirmation atau kata-kata dukungan. Ada anak-anak yang merasa disayang sama orang tuanya kalau dipuji sama orang tuanya. Saya punya anak masih 10 bulan, yang kedua. Anak saya lagi belajar jalan, jadi waktu dia mulai belajar berdiri, tiap kali dia berdiri saya suka bilang, ih hebat banget bisa berdiri, dan dia selalu ketawa. Jadi dia kebiasaan sekarang kalau dia berdiri dia nengok dulu, mamanya puji dia enggak. Nah jadi sebenarnya setiap orang itu punya kebutuhannya yang berbeda-beda, kebutuhan kasihnya. Coba ibu-ibu mungkin ada di sini yang kebutuhan kasihnya itu dibilang cantik sama suaminya. Tapi suaminya nggak pernah ngomong cantik. Mungkin bapak-bapak pengen dipuji sama istrinya, makasih ya kamu udah kerja keras buat aku. Makasih ya kamu udah jadi kepala keluarga, tapi nggak pernah dipuji sama istrinya. Makanya si istri nggak pernah ngerasa disayang suaminya, suaminya juga nggak ngerasa disayang sama istrinya. Nah itu yang pertama, saya cepat aja ya. Yang kedua itu quality time, waktu berkualitas. Nah jadi waktu berkualitas adalah bahasa kasih di mana orang itu sukanya ditemenin. Contoh ya, dulu suami saya nih suka tiap minggu tuh kerjanya di luar kota. Jadi dia tiap kali keluar kota dulu selalu bawain saya makanan. Makanan yang dari yang penting sampai nggak penting dibeli sama dia. Jadi bisa pulang ke rumah itu bawanya 1 kardus, padahal kita tinggal berdua doang gitu ya. Nah saya bingung kenapa tiap pulang dari luar kota harus bawa makanan, dan saya sebenarnya nggak suka. Sampai suatu hari saya ngobrol sama suami saya dan saya bilang, saya nggak merasa kamu sayang saya kalau kamu mau beli makanan banyak, saya biasa-biasa aja. Sedangkan suami saya selalu merasa dia sayang banget, itu effort dia ngumpulin makanan-makanan khas dari setiap daerah dan dia bawain ke saya. Nah jadi itu beda ya Bapak Ibu Saudara, ngerti ya. Oke, yang ketiga, itu receiving gift. Receiving gift itu merasa disayang kalau diberikan sesuatu. Contoh, ibu-ibu mungkin merasa senang kalau diberikan sebongkah berlian, gak bercanda ya. Misalnya nih suami-suami yang habis pergi dari manalah, dari kantor pulang-pulang bawain cakwe, bawain soto Bogor, mungkin istrinya ngerasa disayang. Nah itu bicara soal receiving gift. Nah contoh, saya cepet aja ya. Yang keempat itu acts of service. Jadi ada anak-anak, ada orang yang senang atau merasa disayang kalau dilayani. Contoh, anak itu ada loh yang ngerasa disayang sama orang tuanya kalau dia pulang sekolah, mama papanya ada, mamanya gantiin dia baju, mamanya siapin dia makan, dia ngerasa mamanya sayang. Contoh, dulu saya sama suami saya, nah suami saya itu bahasa kasihnya itu acts of service. Dia merasa saya sayang kalau saya layani. Contoh paling simple, dulu kalau dia pulang kerja, saya tuh nggak pernah bawain dia minum. Karena menurut saya, apalah arti dibawain segelas minuman gitu ya. Tinggal ambil sendiri dari dispenser selesai. Tapi ternyata suami saya bilang kalau saya kasih dia minum, dia merasa saya sayang. Nah jadi sejak saat itu kalau dia pulang saya udah siapin minum. Nah itulah namanya acts of service. Ada orang-orang yang memang merasa disayang dengan cara seperti itu. Nah yang terakhir itu adalah physical touch atau sentuhan fisik. Ada anak-anak yang ngerasa disayang kalau dipeluk. Contoh misalnya istri-istri ngerasa disayang kalau dipeluk suami sebelum tidur. Jadi jangan lupa peluk istrinya. Nah Bapak Ibu Saudara ada anak-anak yang memang merasa disayang kalau dipeluk sama orang tuanya. Pertanyaannya coba Bapak Ibu Saudara ingat deh, terakhir kali kita peluk anak kita kapan? Terakhir kali kita bilang sama dia, mama papa bangga sama kamu tuh kapan? Terakhir kali kita jalan-jalan kasih dia surprise itu kapan? Jangan-jangan anak kita bukan anak bandel, tapi anak kita anak kurang kasih sayang Bapak Ibu Saudara. Anak kita bukan anak kurang ajar, anak kita anak kurang perhatian mungkin.
Makanya kalau dikasih tahu nggak nurut, makanya sering ngebantah. Ini ada satu kasus perselingkuhan, jadi suami istri mau selingkuh udah nikah lama. Pas dipanggil suaminya, jadi ini kan counseling family, jadi suami istri dipanggil, suaminya ditanya kenapa kamu selingkuh, suaminya singkat cerita jawab, karena saya dibeliin kaos kaki sama selingkuhan saya. Nah, istrinya ini dari keluarga yang cukup berada, istrinya ngomong gini, kalau lu selingkuh cuma karena kaos kaki, gue beliin sama pabrik-pabriknya kalau lu ngomong mau kaos kaki. Suaminya bilang gini, ini bukan masalah kaos kakinya, ini masalahnya dia berikan saya surprise tanpa saya minta. Nah mulailah, counseling dimulai ya, suaminya bilang gini, jadi waktu saya kecil, semua orang itu punya ikan cupang. Yang tidak punya ikan cupang itu cuma saya. Saya berharap ada orang yang beliin saya ikan cupang, sampai saya gede gak ada yang beliin ikan cupang. Nah sampai saya saat ini, saya merasa kalau saya punya kebutuhan dan dipenuhi sama seseorang, artinya orang itu sayang sama saya. Nah sejak itu suaminya selingkuh. Jadi masalahnya itu bukan sepasang kaos kaki, tapi bahasa kasihnya dipenuhi sama selingkuhannya. Nah ini juga ada anak, saya sering counselingin anak. Anak itu ngerasa orang tuanya nggak sayang, tapi orang tuanya ngerasa sayang banget, ngebeliin semuanya. Ini ada satu kasus anak kelas 3 SMP dari sekolah Kristen yang terkenal di Jakarta, kalau saya sebut Bapak Ibu pasti tahu, dia selingkuh sama om-om. Anak orang kaya banget, tinggal di apartemen sendirian, kelas 3 SMP udah dikasih mobil, udah dikasih laptop, dikasih apapun yang diminta sama orang tuanya. Bapaknya ngerasa sayang nggak? Sayang. Lu minta apapun gua kasih, sebut aja dikasih. Tapi anak ini ngerasa nggak dapet kasih sayang. Karena yang dibutuhkan anak ini adalah quality time bersama papa mamanya. Singkat cerita saya counseling, ternyata anak ini pernah mergokin papanya itu selingkuh. Papanya selingkuh, kokonya itu gay, dan dia nggak dapat kasih sayang di rumah, jadi dia selingkuh sama om-om. Saya tanya, kenapa kamu selingkuh sama om-om? Biasanya kalau dari keluarga ekonomi menengah bawah, mereka biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah ini kan anak orang kaya, saya tanya buat apa? Dia bilang buat having fun aja. Dia itu enggak terlalu suka mungkin ya main sama yang seumuran, maunya sama om-om. Karena menggantikan figur papanya, dia nggak dapat kasih sayang. Makanya dia mainnya sama om-om. Nah itu karena kurang kasih sayang dari orang tuanya. Kasus-kasus yang kayak gini banyak banget Bapak Ibu Saudara saya temukan. Makanya jangan pernah menyepelekan yang namanya memenuhi kebutuhan kasih anak. Bapak Ibu Saudara percayalah, ketika kita mengasihi anak kita, senakal apapun dia pasti bisa berubah. Seburuk apapun anak kita hari ini, dia pasti bisa tumbuh jadi anak yang potensial. Saya pernah ketemu satu anak ini udah pacarannya udah gak bener. Udah yang macem-macem lah ya, masih SMP. Karena saya tahu orang tuanya ini pelayanan, saya tahu orang tuanya ini baik, saya bilang sama dia, kamu cerita sama mama kamu. Singkat cerita, akhirnya dia cerita ke mamanya. Terakhir saya dengar dia sudah berubah hidupnya jadi baik. Kenapa? Karena ada orang tua yang mengasihi dia. So peran Bapak Ibu Saudara hari ini, Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik, anak itu anugerah dari Tuhan. Setuju gak sih? Banyak orang di luar sana pengen punya anak. Kalau kita hari ini dikasih anak sama Tuhan, itu anugerah yang gak pernah bisa dibeli. Senakal apapun anak hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara dipercayakan anak, artinya ada satu tanggung jawab yang besar yang Tuhan mau kasih buat setiap kita. Saya itu mau punya anak tuh susah banget Bapak Ibu Saudara. Saya itu keguguran itu 2 kali. Yang ketiga saya hamil 7 bulan, itu sepanjang saya hamil, saya itu bed rest di ranjang, suami saya yang mandiin, suami saya yang gendong saya.
7 bulan saya ditanya nggak ngapa-ngapain. Bener-bener mual, muntah, pokoknya udah flek segala macam, mandi aja nggak bisa. Suami saya ngurus saya 7 bulan. 7 bulan saya, ini hamil yang ketiga ya, hamil yang ketiga 7 bulan, anak saya meninggal, singkat cerita anak saya meninggal. Saya habis ratusan juta, anak saya masuk ke NICU, lahir prematur, habis ratusan juta, saya hampir meninggal waktu lahiran, dan anak saya dipanggil sama Tuhan. Saya sekarang ada anak yang saya hamil keempat ya puji Tuhan hari ini saya punya anak. Saya tahu betapa susahnya pengen punya anak. Banyak orang di luar sana habis ratusan juta buat program anak. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini dikasih anak, mau anak senakal apapun percayalah. Kalau kita mengasihi dia, anaknya pasti bisa berubah. Saya melihat banyak sekali anak-anak yang saya tangani. Saya pernah ngajar di satu sekolah, saya kayak menggantikan guru yang waktu itu lagi kosong posisinya. Kalau nggak salah dia hamil, saya ngajar satu semester. Saya dikasih kelas itu yang udah nggak ada guru BK-nya. Saking nakalnya anak-anaknya, kagak ada yang mau pegang. Ini anak-anak troublemaker, satu angkatan troublemaker. Itu saya lagi, waktu saya pertama kali masuk, itu jam istirahat, saya baru kayak makan sebentar, tiba-tiba Miss Beta anaknya loncat dari lantai 2 ke lantai 1, Miss Beta anaknya tuh tonjok-tonjokan. Saya tuh pusing banget waktu pertama kali ngajar. Terus saya pertama kali masuk, ini jarang terjadi di sekolah swasta, biasanya terjadi di sekolah negeri menengah bawah. Saya kalau di sekolah swasta biasanya kan lebih tertib ya. Saya masuk, yang satu makan Indomie di ujung, yang satu tiduran, yang satu teriak-teriak. Tapi dari pertama kali saya ngajar sampai selesai satu semester saya nggak pernah marah sama mereka. Bukannya nggak boleh marah ya, saya nggak pernah teriak-teriak gitu, tapi saya menyampaikan baik-baik. Tahu nggak sih Bapak Ibu Saudara, anak yang tadinya dicap troublemaker, anak-anak yang dicap anak-anak bodoh, hampir nggak naik kelas. Waktu saya percayakan sesuatu sama mereka, saya yakin mereka bisa berubah. Anak-anak yang tadinya troublemaker, waktu saya masuk kelas, ketua gengnya yang diemin teman-temannya. Waktu saya mau resign, saya inget banget ada satu perkataan anak ngomong kayak gini, Miss, please Miss jangan pergi dari sekolah ini. Kalau Miss pergi dari sekolah ini siapa yang percaya sama saya lagi? Anak-anak yang troublemaker yang tadinya ngerokok di sekolah, mereka bisa tiba-tiba masuk ke ruangan saya, tutup pintu. Saya nggak pernah tanya mereka nakalnya apa, mereka ngaku sendiri. Miss, saya tuh ngerokok. Kalau Miss mau hukum saya silahkan. Saya memang salah Miss. Saya mau cerita ke Miss. Bapak Ibu Saudara percayalah, waktu kita mengasihi anak kita, tanpa Bapak Ibu susah-susah ngecekin WA-nya, tanpa Bapak Ibu Saudara nge-push mereka buat cerita, mereka akan cerita sendiri. Kalau mereka percaya Bapak Ibu benar-benar mengasihi dan menerima mereka. Jadi kuncinya adalah, yuk Bapak Ibu Saudara mulai hari ini penuhi kebutuhan kasih anak, amin. Saya bacakan satu ayat di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Artinya apa? Kasih itu sabar walaupun anak kita susah dibilangin. Kasih itu murah hati walaupun anak kita puluhan kali, ratusan kali nyakitin hatinya kita. Kasih itu bicara soal percaya segala sesuatu, percaya anak kita bisa berubah. Percaya anak kita punya potensi, percaya anak kita bisa dipakai sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yuk mulai hari ini percayalah, anak yang Tuhan kasih itu adalah anugerah Tuhan. Tugas kita adalah untuk mengasihi dia. Waktu kita mengasihi dia, percayalah Bapak Ibu Saudara, ada kuasa Tuhan yang mengalir yang akan ubahkan hidupnya mereka, amin. Itu poin pertama, memenuhi kebutuhan kasih anak. Yang kedua adalah punya respon yang benar. Bapak Ibu Saudara setuju gak sih, setiap keluarga itu punya masalahnya masing-masing. Tidak ada keluarga yang sempurna. Ada yang finansialnya baik-baik aja tapi hubungan suami istri gak baik.
Saya sama suami baik-baik saja, saya menikah kurang lebih 5 tahun, puji Tuhan kita nggak pernah ribut besar, itu nggak pernah. Tapi kita diuji dalam hal kita mau punya anak susah banget. Jadi tiap keluarga itu punya ujiannya masing-masing. Ada yang punya anak tuh gampang banget tapi cari kerjaan susah. Jadi tantangannya ada aja, ada yang semuanya kayak serba sempurna tapi sakit-sakitan, ada juga yang seperti itu. Jadi tidak ada keluarga yang sempurna. Yang namanya punya masalah di keluarga itu sesuatu yang normal banget. Yang namanya punya masalah itu normal banget. Nah jadi bukan soal masalahnya, tapi bagaimana responnya kita. Ada keluarga yang banyak masalah tapi tetap bisa bahagia kok. Ada anak-anak, saya ketemu banyak kenalan yang orang tuanya punya anak kebutuhan khusus, tapi anaknya bisa potensial banget. Kenapa? Karena orang tuanya bisa support. Ada keluarga yang dari menengah ke bawah, yang ekonominya pas-pasan tapi bisa hidup bahagia seperti keluarga Cemara. Kenapa? Karena responnya beda. So Bapak Ibu Saudara, saya melihat dalam banyak kasus itu kenapa anak-anak itu tidak terbuka sama orang tuanya, karena orang tua tidak punya respon yang tepat. Saya bacain satu ayat biar cepat di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yang membuat anak banyak tidak mau cerita karena orang tuanya belum apa-apa udah marah-marah duluan. Baru dia mau ngomong, mah aku tuh di sekolah, emaknya udah nyap-nyap duluan gitu ya. Belum cerita anaknya. Waktu anaknya mau ngaku dosa, belum ngaku dosa. Bapaknya udah bawa rotan, anaknya takut lah. Anaknya gak pernah mau cerita. Ini ada satu kasus, tapi ini kasusnya di luar negeri. Jadi anaknya ini masih kecil, kalau gak salah masih SMP. Dia pulang sekolah bilang sama mamanya, mah aku mau hubungan seks sama pacar aku. Kebayang gak anak bapak ibu saudara pulang sekolah masih SMP bilang, ma aku mau hubungan seks sama pacar aku. Kalau orang tua di Indonesia rata-rata gila kali lu ya. Masih kecil mau hubungan seks, pasti udah dimarahin duluan. Tapi respon si mamanya ini, dia bilang gini, oh kamu mau hubungan seks sama pacar kamu? Ya udah, nanti papa kamu pulang kerja, kita diskusi sama-sama. Nah benar, papanya pulang kerja, mereka diskusi bersama. Setelah mereka diskusi, papanya jelasin, hubungan seks itu apa sih? Kenapa nggak boleh hubungan seks di usia muda? Akibatnya apa? Setelah itu anaknya ditanya, jadi kamu mau hubungan seks nggak? Anaknya bilang nggak mau. Karena anaknya udah ngerti, hubungan seks itu nggak boleh. Nah jadi sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak itu kadang nggak mau dengerin kita. Karena kitanya itu udah bangun tembok. Orang tua udah ngebangun tembok dulu, makanya anak-anak tuh susah buat nerima pendapat orang tua. Pasti ngerasanya dihakimi, ngerasanya orang tuanya ngelarang-larang terus. Setuju gak sih Bapak Ibu Saudara, anak zaman sekarang itu susah dibilangin. Banyak alasannya. Saya nanganin kasus LGBT ya, sebenarnya saya juga maksudnya nggak sabar gitu ya, sebenarnya nggak sabar juga. Waktu nanganin kasus LGBT, ada loh dibilangin, karena kan dia juga percaya Tuhan ya, anak Tuhan lah kesannya. Saya bilang yang namanya LGBT itu dosa. Terus dia bilang gini, tapi kak gitu ya, tapi aku tuh gaynya gay pacaran kudus loh. Nah saya gimana konsep gay pacaran kudus tuh gimana? Tapi selalu punya alasan, oh enggak saya tuh pacaran kudus. Saya walaupun sesama gay, saya tuh enggak free sex. Saya menjaga nilai-nilai keagamaan, saya berbuat baik sama sesama. Jadi memang anak zaman sekarang itu selalu punya alasan kalau dibilangin. That's why makanya orang tua itu harus punya respon yang tepat, ngerti gimana cara masuknya ke anak. Kalau ditanya orang tua boleh nggak sih marah sama anak? Boleh banget, tapi dengan cara yang benar. Jangan marahin anak di depan umum misalnya seperti itu. Jangan anak lagi capek pulang sekolah dibentak-bentak. Nah jadi ini ada satu kasus Bapak Ibu Saudara, bicara soal respon yang tepat. Bapak Ibu Saudara mulai hari ini yuk stop ngutukin anak, amin.
Saya lihat berapa banyak orang tua yang kalau counseling selalu ngomong gini, Bu atau Miss, anak saya tuh anak nakal, anak saya tuh anak kurang ajar, anak saya tuh anak yang gak bisa dibilangin. Bapak Ibu Saudara percaya gak sih perkataan kita itu punya kuasa? Kalau Bapak Ibu kutukin anak tiap hari, anak bodoh, anak gak pintar, anak gak berbakat, iblis itu akan tangkap perkataan Bapak Ibu Saudara dan berkat dari Tuhan itu akan terhalang buat anak-anak. So hari ini stop mengatakan perkataan negatif sama anak kita, bahkan sama suami kita, sama istri kita, sama mertua, sama menantu. Karena perkataan kita ada kuasanya, amin. Ada satu anak, dia anak pintar. Waktu itu IP-nya awal semester masih bagus, lama-lama IP-nya hancur. Counseling sama saya tanya kenapa bisa terjadi, karena pada dasarnya harusnya pintar. Karena IP-nya awalnya bagus, tiba-tiba jelek. Pas ditanya, anak ini jawab, emang sengaja. Kenapa emang sengaja? Kenapa sengaja ngejelekin, ngancurin kuliah? Dia bilang, soalnya waktu IP saya bagus semester 1, saya kasih tahu papa saya cuma ngomong gini, nyontek ya. Dia sakit hati, mulai hati itu dihancurin nilai IP-nya. Ini ada satu kasus lagi, ini anaknya berbakat banget dari kecil, dari TK. Anak ini selalu tampil di panggung, suka nyanyi, suka baca puisi, anaknya cheerful banget, pinter lah. Anak TK kan jarang ya yang berani kayak gitu naik ke panggung baca puisi di depan umum rame-rame. Nah anak ini tumbuh jadi anak yang sebenarnya cheerful. Dia selalu dapat pujian, dapat applause dari orang lain setelah dia turun dari panggung. Selalu kayak, ih kamu pinter banget sih, kecil-kecil udah bisa baca puisi. Ih hebat banget, masa kecil-kecil udah berani nyanyi. Nah tapi dia tidak pernah dapetin pujian itu dari mamanya. Mamanya selalu ngomong gini, kamu tuh ya, tadi tuh waktu nyanyi tuh suaranya kurang bagus tahu. Kamu tuh kenapa sih kalau baca puisi nggak sebagus si A? Kamu kenapa sih badan kamu, kan anaknya agak cabi ya. Kamu kenapa sih nggak bisa kurus kayak yang lain? Bapak Ibu Saudara tahu nggak, sampai dia gede, saya masih hubungan sama anak ini. Dari anak itu usia sekitar 5 tahun, sekarang sudah 24 tahun, itu psikologisnya terluka. Dia kena penyakit bulimia. Jadi dia setiap kali makan dia muntahin lagi. Kenapa? Karena mamanya selalu bilang dia gendut. Dan dia sampai besar, dia sulit untuk mencintai dirinya sendiri. Dia bisa menghargai orang lain tapi dia selalu ngerasa dirinya jelek, dia selalu ngerasa dirinya gak bertalenta. Kenapa? Karena gak pernah dipuji sama mamanya, gak pernah dipuji sama orang tuanya. So Bapak Ibu Saudara percayalah, pujian dari Bapak Ibu Saudara buat anak-anak itu penting banget. Nggak usah ngomong anak-anaknya, nggak usah kayak saya lah contoh ya, anaknya masih 10 bulan. Anak saya 10 bulan aja udah tahu kalau dipuji. Udah tahu kalau disayang itu seperti apa. Ini ada satu penelitian dari dokter neuroscience, jadi dokter yang memang mempelajari fungsi otak. Namanya Andrew Newberg dan satu profesor komunikasi namanya Mark Robert. Dia bilang sebuah kata-kata itu akan mempengaruhi gen dan fungsi otak manusia. Jadi di otak kita nih bagian depan Bapak Ibu Saudara itu namanya lobus frontal. Kalau kita sering nonton sinetron, kalau kecelakaan kadang kan jadi nggak bisa berpikir dengan baik ya. Bisa tiba-tiba agresif, ini namanya frontal lobe nih di depan. Makanya kalau kejeduk keras gitu ya, di sini ada luka, orang itu bisa setelah luka itu jadi agresif. Kenapa? Karena frontal lobe ini yang membantu seseorang untuk mengatur etika, mengatur sopan santun, mengambil keputusan, berpikir jernih. Nah itu fungsinya. Nah si Andrew ini dan profesor komunikasi bilang, kata-kata yang positif itu mempengaruhi perkembangan frontal lobe anak. Makanya Bapak Ibu Saudara lihat deh, anak-anak yang dirawat sama suster, sama dirawat sama mama papanya biasanya hasilnya beda. Saya melihat banyak anak-anak di sekolah yang berprestasi, anak-anak yang benar-benar potensial, yang mengikuti OSN sampai ke luar negeri kemana, bisa dilihat mama papanya tuh kalau ketemu
benar-benar suportif banget. So hari ini yuk Bapak Ibu Saudara, dan si Andrew ini dan profesor komunikasi bilang, kata-kata negatif yang kita sebutkan ke anak atau ke sesama kita, itu akan mempengaruhi hormon negatif dan meningkatkan stres buat seseorang. Dan itu benar sudah diteliti. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang rindu anaknya dipakai sama Tuhan, yang rindu anaknya diubahkan, kita juga harus mengubah pola asuh kita terhadap anak, amin. Buat yang belum menikah, mulai diterapin ke pasangan yang punya pacar, biar nanti pas udah nikah, udah terbiasa ngomong hal-hal yang positif. Udah biasa untuk saling menghargai, saling menghormati. Oke, yang terakhir saya mau bilang yang paling penting juga adalah punya quality time bersama. Bapak Ibu Saudara, kita bisa kenal si anak kalau kita punya quality time bersama. Jangan berharap datang ke psikolog sekali, saya tuh sering banget, saya itu hampir tiap hari itu psikotes. Jadi ada anak, orang tua dikasih ke saya suruh psikotes. Kak atau Miss, tolong dikasih tahu nih anak saya kepribadiannya apa, kelemahannya, kelebihannya, kesukaannya, hobinya, talentanya, minatnya, bakatnya. Bayangin, ketemu saya anaknya udah umur 20 gitu ya, ketemu saya cuma 2 jam, saya disuruh ceritain tuh anaknya tuh hobinya apa, talentanya apa, bakat minatnya. Harusnya yang lebih tahu siapa? Mama papanya gitu, harusnya orang tuanya, harusnya pasangannya yang lebih tahu. Nah jadi saya tuh tiap minggu itu saya selalu psikotes. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus punya quality time sama anak biar kita tahu bahasa kasih yang dia butuhkan apa sih. Dia sukanya apa, dia maunya apa, talentanya apa, mau kuliah jurusan apa, mau ambil IPA atau mau ambil IPS, kita tahu teman-temannya siapa, kita tahu dia pacarannya gimana. Nah saya pernah waktu ngajar di sebuah sekolah, ini sekolah mama papanya itu kebanyakan bisnismen, karena dari keluarga menengah atas. Ada satu anak cewek baru kelas 1 SMP, tapi troublemaker, di sekolah ngerokok, terus suka bikin masalah di sekolah. Nah pas dipanggil ternyata papanya ini single parent, papanya tuh kaya banget. Jadi papanya itu selalu memenuhi kebutuhan si anak. Anaknya ini kalau mau liburan, temen-temennya satu geng dibayarin ke Bali liburan sama-sama. Mau pergi berlima, lima-limanya semua dibayarin sama papanya tajir banget. Nah suatu hari anaknya bermasalah di sekolah. Papanya dipanggil, papanya datang bilang gini, Miss, gini aja Miss saya akan bayar mahal sekali. Miss tolong dampingi anak saya sepulang sekolah, jadi tugas Miss itu cuma temenin anak saya jalan-jalan. Biar kalau dia jalan, dia punya temen, tapi temennya itu kan bukan temen seumuran. Tapi Miss bisa arahin dia, gak boleh ngerokok, gak boleh ini, gak boleh itu. Saya akan bayar Miss mahal, Miss temenin dia aja di rumah. Soalnya saya sibuk. Nah saya langsung tolak, saya bilang yang dibutuhkan si anak ini ya bapak lah gitu ya, bukan saya. Orang anaknya nyari bapaknya bukan nyari saya. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak di sekolah, anak-anak yang troublemaker itu karena kurang kasih sayang dari orang tuanya, kurang quality time. Makanya mereka cari perhatian. Saya pernah datang ke satu sekolah ya Bapak Ibu Saudara di Jakarta, percaya atau tidak. Saya datang ke sebuah sekolah, anaknya kelas 2 SMP. Saya counselingin hampir satu kelas, anak-anak ceweknya doang waktu itu saya counselingin. Waktu datang satu cerita dia sudah gak perawan. Kedua masuk cerita udah free sex sama om-om. Ketiga cerita, iya saya juga jual diri sama om-om. Datang anak keempat, cerita lagi, Kak tahu gak sih sebenarnya satu kelas kita hampir semua cewek-ceweknya itu jual diri sama om-om. Terus saya kayak, hah, anak-anaknya tuh masih lucu-lucu banget, manggil saya tuh cici, kakak, masih kecil-kecil, masih lucu kayak anak-anak Jessie, kayak anak-anak sekolah minggu gitu. Terus saya tanya, kamu jual diri sama om-om caranya gimana? Kok bisa satu kelas ini jadi kayak ada sindikatnya gitu ya? Terus dia bilang, ya di kelas kita kan ada maminya. Lah saya tanya yang mana maminya nih? Ternyata benar ada maminya seumuran juga. Seumuran, jadi dia menjual dia jualin teman-temannya juga.
Saya tanya, sekarang jadinya kenal sama om-om gimana? Ya kenal, ya ada kenalannya gitu. Nanti bisa cari om-om mana yang mau. Mereka bisa cerita, iya kalau misalnya aku sekali main dibayar 300 Kak. Kalau yang cantik bisa 1 juta. Terus ada yang sampai hamil. Saya tanya, kamu kamu nggak takut hamil? Kalau yang masih belum hamil nih ya, kamu nggak takut hamil? Mereka jawab, nggak juga sih. Kenapa? Saya udah tahu tempat aborsinya di mana. Bapak Ibu Saudara percaya nggak sih? Saya waktu pertama kali counseling, saya itu yang terkaget-kaget gitu. Saya yang terkaget-kaget, saya itu tahu hotel transit itu dari anak-anak SMP. Mereka tuh bisa ngomong ke saya, Kak tahu nggak hotel transit di Jakarta Barat di mana? Mereka bisa kasih tahu saya. Bapak Ibu Saudara kalau ditanya tahu nama-nama tempat aborsi di Jakarta di mana? Anak-anak SMP tahu, hotel-hotel transit tahu, mereka hafal namanya di mana aja. Mereka bisa tahu istilah-istilah hubungan seks yang saya nggak pernah tahu. Taunya dari anak-anak SMP. Mereka yang bisa kasih tahu berbagai hal yang apa ya, yang saya nggak pernah pikirkan. Jadi Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik hari ini. Anak-anak kita itu di luar sana pergaulannya itu sudah sangat apa ya, sangat tercemar gitu ya. Kalau kita sebagai keluarga tidak punya benteng yang kuat, anak kita gampang banget untuk hancur. Anak kita gampang banget buat hancur. So hari ini adalah tugas kita untuk kita jagain anak-anak kita. Tugas kita untuk bikin generasi ini jadi generasi yang cinta sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sedih banget, percayalah Bapak Ibu Saudara, di luar sana banyak sekali anak-anak yang hancur mama papanya gak pernah tahu. We never know, siapa tahu anak-anak yang saya counselingin tuh ada salah satunya anak Bapak Ibu Saudara. Saya counseling ke sekolah-sekolah yang bagus banget, sekolah Kristen yang mahal, sekolah Katolik yang mahal di Jakarta. Yang mama papanya guru BK-nya waktu saya mau masuk, guru BK-nya aja ngomong gini, tenang Bu, ini sekolah beda dari sekolah yang lain. Anak kita gak ada yang jual diri, anak kita gak ada yang free sex, anak kita pacaran baik-baik. Setelah dibongkar kasusnya gurunya terkaget-kaget. Orang tuanya terkaget-kaget karena gak pernah nyangka. So hari ini yuk Bapak Ibu Saudara, kita mau jaga anak-anak kita mau jaga generasi ini, amin. Kita gak pernah tahu Tuhan panggil kita kapan, setuju gak sih Bapak Ibu Saudara? Tapi pastikan satu hal, waktu Tuhan panggil setiap kita sudah memberikan warisan iman buat anak-anak kita. Waktu Tuhan panggil kita sudah melakukan tugas yang Tuhan percayakan untuk didik anak kita. Yuk hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu satu hal, percayalah setiap waktu yang Bapak Ibu Saudara berikan untuk anak-anak itu tidak akan pernah sia-sia. Setiap kasih yang Bapak Ibu berikan ke anak-anak itu enggak akan jadi sia-sia. Setiap pengampunan, setiap berkat yang Bapak Ibu lepaskan buat anak-anak, buat istri, buat suami, itu akan diperhitungkan sama Tuhan. Amin. Hari ini satu kerinduan saya, di tempat ini banyak keluarga yang dipulihkan, amin. Banyak anak-anak yang dimenangkan buat Tuhan, amin.